Soal rekonsiliasi dan persatuan, Prabowo Subianto tampaknya satu kata dengan perbuatan. Momen ini terlihat dalam dinamika politik di Pilkada Jakarta. Prabowo Subianto, Legowo bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS maupun PKB telah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Sementara Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju menyorongkan Ridwan Kamil. Pertemuan tersebut membuka peluang kedua partai yang sebelumnya berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024 yang lalu bergabung dalam barisan Prabowo, baik di pemerintahan Prabowo Gibran maupun di Pilkada Jakarta. Muhaimin Iskandar bahkan dengan terbuka menyampaikan bahwa pertemuan dengan Prabowo Subianto selain membahas Pilkada Jakarta, juga membahas kemungkinan PKB bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Muhaimin mengundangnya ke muktamar PKB. Pilkada Gus, DKI Gus. Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu. Gus, dikit lah Gus. Gus, keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus jadi ya? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Turunan mic-nya. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi. Ya, insya Allah dalam waktu yang cepat. Saya diundang muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Insya Allah hadir. Ya. Sementara dengan PKS, Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan partai pemenang Pileg di Jakarta itu dalam waktu yang tepat. PKS memang sudah beberapa kali mengindikasikan akan bergabung dengan koalisi Prabowo di pemerintahan. Pertemuan Prabowo dengan PKS tentu akan berpengaruh terhadap pencalonan Anies Baswedan di Jakarta. Paling tidak, indikasi PKS menarik dukungan terhadap Anies semakin menguat. PKS sendiri secara terang-terangan menilai Anies gagal memenuhi tenggat untuk mencari dukungan dari partai lain untuk memenuhi persyaratan maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Baik, yang pertama kami harus sampaikan bahwa 40 hari adalah memang waktu yang sudah kami sampaikan tanggal 4 Agustus kemarin bahwa Mas Anies Baswedan diberi kesempatan untuk menggenapi kursi dari 18 kursi yang kami miliki di DPRD DKI dan cukup nama 4 saja. Ikhtiar sudah dilakukan, konsolidasi internal PKS sudah dilakukan, komunikasi politik Presiden PKS ini khusus ya, Mas Anies kita komunikasi ke Nasdem, PKB, Perindo, bahkan ke PSI untuk menawarkan pasangan ini. Kepada Nasdem, kami alhamdulillah sebetulnya di awal kami ingat betul waktu itu mendapatkan respon positif, tetapi di akhir ketika kami mendengarkan informasi di media dan kemudian kita konfirmasi bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan ya, bahwa ada kemungkinan baik Nasdem maupun PKB tidak akan mendukung Mas Anies, sehingga kami harus mempertimbangkan opsi yang lain. Opsi yang lain itu ada 2 hal ya. Yang pertama adalah memperpanjang masa waktu Mas Anies untuk menggenapi mencari tiket, pasangan koalisi. Tiket menjadi 22 kursi DPRD. Atau yang kedua mencari opsi lain. Jadi opsi itu ada kedua. 2 hal itu yang sampai saat ini kita lakukan. Dengan pernyataan PKS tersebut, jelas posisi Anies Baswedan di ujung tanduk dan sangat mungkin gagal maju di Pilkada Jakarta. Dinamika politik Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa Prabowo tetap memainkan politik rekonsiliasi yang selama ini selalu dikampanyekan. Prabowo memilih untuk menjalin komunikasi dan merangkul semua elit. Prabowo Subianto bertindak sebagai negarawan yang lebih memilih menyatukan elit politik ketimbang harus kembali bertarung dalam pilkada. Secara hitung-hitungan politik, sulit bagi PKS, PKB dan juga Nasdem mendukung Anies karena Anies hanya mempunyai modal elektoral. Sementara untuk memenangkan pilkada tidak cukup modal elektoral, tapi juga dibutuhkan mesin partai yang solid. Sementara Anies bukan berasal dari salah satu partai yang mendukungnya. Kondisi inilah yang dipahami oleh Prabowo
Sehingga ketika PKB dan PKS dan juga Nasdem memberi sinyal untuk bergabung, Prabowo Subianto yang sejak semula memang selalu menginginkan rekonsiliasi tentu menyambut dengan tangan terbuka. Disinilah sikap kenegarawanan Prabowo terlihat dan konsisten. Men of our time.